Lalu yang kedua, ya memang terhadap hal-hal seperti ini ada bisa 3 kemungkinan. Apa aja tuh, Mo? 3 kemungkinan. Bersikap negatif, bersikap netral, masa bodoh itu bisa saja masa bodoh. Masa bodoh. Netral, apatis ya, no comment. Iya. Atau bersikap Positif. Benar. Yang bersikap negatif itu misalnya apa? Misalnya ya marah tadi. Ketakutan. Takut. Bisa saja. Waduh, ini ada yang ngolok-ngolok gitu. Benar. Lalu takut. Lalu membayangkan bahwa ini agamanya ini. Benar. Oh, ini sedang menghina ini kepercayaan. Tidak mampu mengcounter, lalu reaksinya takut. Iya, benar. Lalu juga bisa saja marah. Saya tadi marah. Oh, marah. Benar. Kamu kalau marah semakin lucu. Gua nggak bisa marah. Iya, ya benar juga Romo. Tapi ada yang marah bener. Dibalas di komen. Pakai huruf caps lock semua Romo, pakai huruf kapital. Iya, kamu ini gimana? Wajahnya kelihatan. Bener. Di komennya. Pakai tanda seru lagi. Waduh. Seru-seru gambar tengkorak. Iya sampai ada segitu. Komentar yang Surabaya tambah visual. Iya. Kalau orang Surabaya teman-teman ya. Itu gimana Romo? Ya, itu salah satu reaksi negatif. Reaksi negatif artinya emosi-emosi negatif yang keluar, marah banget. Lalu dari marah itu bisa 2 kemungkinan: membela diri, bahwa itu nggak bener itu. Apa yang mereka pikirkan belum tentu benar di zaman yang sekarang. Atau menjatuhkan kembali, menyerang balik. Asumsinya dia ini orang golongan ini, maka dia membuat konten menyerang golongan itu. Bukan termasuk golongan kami. Diserang balik. Yang ini hal-hal yang negatif. Iya. Menurut saya reaksi negatif. Itu serangan baliknya pakai Ronaldo nggak, Mo? It's a wonderful Real Madrid goal. And Cristiano Ronaldo. Tergantung sepatunya apa. Tergantung sepatu nih. Adidas, Mo. Aduh. Nah, itu udah. Itu yang negatif. Kalau yang apatis ya itu ya lolak-lolok. Iya, apa sih? Ya, embuh. Iya, enggak tahu. Kak, duduk urusanku. Kalau orang Jakarta, apaan sih? Iya. Emang gua urusin. Biasalah. Ya kayak gitu toh. Atau amat Surabaya babah itu. Atau enggak opus sih? Ya bisa saja itu dianggap negatif, tapi bagi saya itu apatisme. Apatisme. Lalu yang positifnya kalau yang positif pertama adalah memahami si pembuat. Memahami artinya memang orang itu macam-macam. Orang punya latar belakang macam-macam, punya riwayat hidup macam-macam. Benar. Saya bayangkan orang yang sampai mampu dan mempunyai effort untuk melakukan itu, ya pasti punya pengalaman masa lampau yang kurang baik. Mungkin kelam, mungkin ya, atau kecewa, iya, atau pernah dibully, broken home mungkin bisa. Banyak kemungkinannya. Pernah disakiti, iya, atau dia memang diajari indoktrinasi untuk membenci. Iya. Bisa saja. Nah, itu yang saya sebut dengan memahami siapa yang melakukan. Jadi tetap sikap positif yang kedua adalah membedakan antara orangnya dan perbuatannya. Perbuatannya ini kan bentukan pengalaman hidupnya dia. Iya. Nah, kalau dia mengalami kasih sayang, dalam perjalanan hidupnya mendapatkan kasih sayang, lalu guru yang baik, guru yang objektif, guru yang apresiatif, ya dia akan mempunyai effort yang positif. Benar. Jadi maka reaksi positif yang lebih tepatnya reaksi positif yang kedua, kalau pertama tadi memahami. Reaksi yang kedua kasihan. Orang ini kasihan. Kasihan, ya. Kenapa, Mo? Kan banyak yang benci dia, Mo. Dia korban juga. Bisa. Jadi korban apa itu, Mo? Korban
pembentukan kepribadiannya dia, sehingga menjadi pembenci, Oh. menjadi pembuli, Iya. menjadi pelaku perendahan terhadap orang lain. Jadi dia sebenarnya juga korban. Meskipun tanggung jawab pribadinya dia ada. Iya. Dia bisa memilih, meskipun aku kecilku pengalaman kepahitan macam-macam, tapi aku kan bisa memilih diriku menjadi positif atau negatif. Benar. Nah, hanya dia karena korban dan kemungkinan belum mampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidupnya, nah dia melakukan hal seperti ini. Nah, terus sikap positif yang ketiga adalah justru ini menjadi bahan introspeksi Di umat Kristiani. umat Kristiani atau paling tidak pribadi kita. Pribadi Karena kamu sendiri. yang ngajak ngomong aku, ya toh? Iya. Ayo ini dijadikan introspeksi. Iya Romo. Apakah Yesus itu sungguh-sungguh pribadi yang tidak menarik bagi Orang lain mungkin. orang lain? Benar. Orang yang belum meyakininya. Iya. Ataukah justru kita orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani yang memperburuk wajah Yesus di hadapan orang lain? Karena mungkin kita ini bisa saja dia bertemu dengan orang Katolik yang sangat menjengkelkan, arogan, sok suci, sok Jagoan. sembarang nyebut terus Tuhan. Iya. Akhlaknya, kepribadiannya sama sekali nggak mencerminkan kasih. Iya. Maka jengkel dia. Itu bukan kudus tapi kardus. Wah. Sebenarnya yang disebut dengan kardus itu adalah orang-orang yang dia jumpai yang sebenarnya pengikut Yesus yang tidak berkualitas seperti yang Yesus ajarkan gitu. Benar. Ternyata Tuhannya kudus, murid-muridnya kardus kan. Tobos ngerti tobos. Iya. Kardus, karton. Dirombeng nggak Mau? Dirombeng ya saya payu. Bayu. Tapi kudu akeh. Oh iya benar. Biar dapat banyak Mau ya. Elek sekalian wet. Iya. Kalau payu. Benar. Nah, itulah yang sikap ketiga adalah bagaimana kita itu menjadi bahan introspeksi kita. Ya. Maka yang pertama tadi memahami. Yang kedua kasihan sama ini. Dia sebagai korban. Lalu yang ketiga kita introspeksi Diri kita sendiri teman-teman. Ya. Dirimu, Saya juga. diriku. Iya dirinya Romo juga. Ya bisa saja. Ada anak kecil waktu itu saya alami di suatu paroki di Blora ya. Di Jawa Tengah Jawa teman-teman. Tengah. Benar. Ada anak kecil yang sangat marah dan nggak mau ngajak. Saya ajak ngomong nggak mau jawab. Bisu dia mungkin Mau. Nah itu cewiwis. Cerewet malah dia. Saya kenal baik dengan keluarga itu. Lalu akhirnya kenapa kok saya ajak ngomong kok nggak mau? Nah terus saya tanya kepada ibunya. Orang tua ya. Kenapa anaknya, putrinya ini kok nggak mau saya ajak ngomong, dan kalau saya ajak ngomong langsung pergi gitu. Waduh, itu ternyata dia sangat kecewa dengan saya yang mengidolakan figur seorang imam. Tapi saya pada waktu itu keluar dari misa, yang dia kecewa itu. Saya keluar dari gedung gereja, dari sakristi keluar, lalu masih pakai jubah. Lalu ada orang umat yang lain, bapak-bapak rokokan. Lalu nawari saya ikut rokokan di dekatnya dia. Dia marah sekali, kecewa. Jadi saya ambil bagian dalam mengecewakan religiusitas, proses perkembangan religiusitas dia. Dia kecewa sekali. Dan saya tidak menghadirkan figur rohaniwan yang seperti yang dia bayangkan. Kayak gitu misalnya. Nah itu makanya ini bagi saya juga bahan introspeksi. Itu. Dan di sini ada captionnya Romo. Ini komen. Iya. Coba dibacakan captionnya. Komen dari Katolik Garis Lucu. Gimana? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.
Itu sikap positif yang keempat. Oh, yang keempat. Ya, sikap positif yang keempat justru hal seperti ini membuat kita kembali kepada Tuhan, gitu ya. Artinya melihat Tuhan bersabda apa sih terhadap aku. Lalu ingat di dalam Injil juga Yesus pernah dikata-katain, diludahi. Benar. Lalu bukan hanya itu, jadikan korban kekerasan bullying yang ekstrim. Dicambuk, diludahi, disaduk. Siapa yang mana? Towendang, salto, gol yang dilakukan dari luar kotak penalti, dan kita melihat bagaimana M. Ridwan tidak terkawal. Terus akhirnya malah disalib. Disalib. Paku dan semuanya tidak bisa lagi bergerak. Ya, itu yang Yesus pun juga mengalami pembulian seperti itu. Tapi ternyata Yesus mempunyai integritas iman pribadi yang tak tergoyahkan. Dia mampu menanggung dan menjalaninya itu dengan penuh kasih. Mengampuni yang bersalah kepada dia. Dan Yesus bilang, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, itu sikap positif yang keempat. Nah, sekarang tak tambahin nih. Sikap positif kelima. Bonus nih. Bonus. Gimana? Sikap positif yang kelima, kita tidak tinggal diam, tapi ambil bagian dalam perbaikan situasi masyarakat. Jadi misalnya kita ini ya dalam medsos kita, kita mempromosikan budaya damai, budaya apresiatif, budaya dialog itu. Jadi kita tidak melakukan kejahatan yang sama dengan dia. Tapi kita melakukan counter budaya dengan kebaikan. Luar biasa. Mantap sekali Romo Didi. Mantap. Berarti paling tidak kamu membuat konten itu adalah sebuah kebaikan yang kelima itu. Sikap positif yang kelima. Ini saatnya. Tapi jujur enggak? Artinya kamu bukan menggunakan saya untuk balas dendam. Tidak. Saya jujur untuk saya memaafkan si pembuat ini. Ya. Jadi teman-teman yang marah-marah sama konten-konten kayak gini nih, nggak usah marah. Cukup kita doakan saja Romo. Itu kebaikan yang keempat. Mendoakan si pelaku. Karena mereka korban tidak tahu apa yang mereka perbuat. Benar. Ya. Gitu teman-teman. Jadi tenang, nggak usah marah-marah lagi sama konten-konten atau gambar video yang kayak gini-gini nih, biarin aja lah. Cukup kita akan memberikan kebaikan. Tunjukkan umat Kristen itu terbaik. Wah. Apa itu sombong. Terbaik tergantung. Iya. Karena kalau terus komentarnya di sini sama buruknya ya malah nggak terbaik. Sama lagi. Benar. Ya udah teman-teman, saksikan terus Visi-Visi Katolik. Jangan lupa di subscribe. Dadah.